Bedol Pusoko merupakan sebuah tradisi yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Istilah bedol pusoko berasal dari bahasa Jawa yang artinya mencabut, mengangkat atau memindahkan pusaka. Tradisi ini dijadikan pengingat akan peristiwa yang paling bersejarah dalam berdirinya Kabupaten Ponorogo yang baru, yang semula berada di timur atau biasa disebut dengan Kutha Wetan, beralih ke Ponorogo Baru atau Kutha Kulon. Pangarso Kasepuhan Asung Palapuran. Paripurna wong tinampi pusaka, mugi Kanjeng Bupati saha sedaya punggawa prangka dalem ing wewengkon Kabupaten Ponorogo nganuntapaken kirabipun pusaka tumuju mring Dalam tradisi tersebut, terdapat 3 pusaka asli Ponorogo yang dibedol, yaitu Payung Songsong Kyai Tunggul Wulung, Tombak Kyai Tunggul Nogo, dan Sabuk Angking Cinde Puspito. Dalam 2 tahun terakhir ini, ada 2 penambahan pusaka baru yang ikut dibedol juga, yaitu pusaka Kiai Pamong Among Geni dari Jepara dan pusaka Tombak Kiai Bromo Geni.
Bedol Pusaka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena kita mau menciptakan Bedol Pusaka itu sebetulnya latar belakang kita awalnya kita tuh mau mendirikan paguyuban pelestari di budaya di Ponorogo. Awalnya itu. Akhirnya kita menemukan Pakasa, Paguyuban Kawula Kraton Surakarta. Dengan harapan kita bisa mengurai sejarah hubungan emosional Ponorogo dengan Keraton Surakarta waktu itu. Akhirnya waktu itu kita sowan para leluhur, terutama Mbah Tobron. Saya sowan ke rumah Mbah Tobron, Kong, kula campur ya bahasanya. Kong, saya mau mendirikan Pakasa di Ponorogo dalam rangka untuk melestarikan budaya, seni budaya, sejarah budaya, terutama khususnya hubungan Ponorogo dengan Keraton Solo. Awalnya seperti itu. Mbah Kong Tobron terus bercerita dengan saya, baik Pak Narso, itu luar biasa, tapi panjenengan kalau mendirikan sesuatu itu kalau bisa dirikan sesuatu yang belum pernah ada, biar menjadi sejarah. Ada ugo rampe, kita pakai ugo rampe itu bujeng kuat gedang setangkap untuk simbol. Jadi istilahnya bahasanya itu pusaka yang kita bawa itu tempatnya tidak kosong gitu loh. Kita ganti dengan ambeng bujeng. Itu hanya gedang setangkap, gedang raja dengan bujeng kuat. Setelah prosesi di situ baru kita boyong ke makam yang Doro Kraton, juga tidak ada proses, biasa saja. Hanya saja setelah di sana nanti karena di makam itu tidak ada tempatnya, akhirnya pusaka itu malam diinapkan di dalam makam yang Doro Kraton. Di dalam mau berdirinya Bedol Pusaka, belum Bedol Pusaka dalam perjalanan, setelah kita sowan ke para sepuh, itu kita diberi masukan. Pak Narso dengan saya dengan beberapa teman sepuh Pakasa waktu itu, kalau kirab pusaka siang hari itu menggambarkan terjadinya awal berdirinya Kabupaten Ponorogo Kutha Wetan. Nah di situ ada lintasan sejarah yang menggambarkan awal berdirinya Kutha Wetan. Pusaka itu di belakang agak jauh dengan harapan kesakralan bisa terwujud. Nah pusaka yang kita bawa itu kan awalnya ada 3. Pertama kali tumbak Kiai Tunggul Naga, terus angkin Cinde Puspito, terus yang kedua payung Tunggul Wulung, songsong Tunggul Wulung. Yang kita kirapkan pusaka Ponorogo itu 3 itu. Nah di dalam kirap ini kita kan selain napak tilas sejarah para leluhur, membuka sejarah leluhur, dan kita akan tahu perjalanan panjang sejarah leluhur, otomatis kan timbul rasa terima kasih kita terhadap para leluhur. Jadi bagaimana seperti ini bisa diterima oleh generasi muda, diadakan budaya yang seperti ini. Di dalam perjalanan ini, mulai ini kita melakukan topo bisu, tidak berbicara. Selain itu kita juga tidak bertelanjang kaki, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, dengan harapan ini mendekatkan diri kita terhadap Ibu Bumi Bapa Angkoso, maksudnya terhadap Pencipta.
Bapa Setunggal kapasrahaken dumateng Ki Juru Pangreksa Gedhong Pusaka tumuli kaasta lumebet ing Astana Katong saka ingkang angka sepisan pangampil pambutar mugi lenggah dodok. Saka ingkang angka kalih Angkin Cinde Puspito. Muli pusaka ingkang angka 3 Songsong Kyai Tunggul Gunung. Saka ingkang angka 50 Tumbak Kyai Pamong Among Geni. Wonten pusaka ingkang pungkasan Tumbak Kyai Bromo Geni. Terima kasih pertanyaannya terkait dengan tanggapan saya sebagai masyarakat terkait dengan bedol pusaka dan kirap yang jamasan pusaka yang melibatkan pusaka dari luar. Pendapat saya ini pendapat saya pribadi, sependek pengetahuan saya, bedol pusaka kemudian kirap jamasan itu adalah proses laku spiritual yang menggambarkan bagaimana perjalanan Kabupaten Ponorogo. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika kemudian pusaka baru itu muncul dan setelah kita verifikasi kita lihat bahwa disampaikan itu adalah pemberian dari salah satu daerah lain, maka kemudian muncul pertanyaan, apa peran pusaka itu dalam kontestasi pembangunan Ponorogo atau perjalanan waktu Ponorogo yang kemudian pusaka itu menjadi salah satu pusaka yang dikirap, kemudian ikut bedol, bahkan yang ikut bedol kemudian menjadi bagian dari jamasan rangkaian Gerbek Suro. Nah, mungkin kalau pendapat saya perlu ditinjau ulang dari aspek kesejarahan, historiografisnya, kenapa kemudian pusaka itu harus diikutkan. Ya, kita menerima pusaka itu sebagai sebuah hadiah atau sebagai sebuah karya seni dan seterusnya, tetapi ketika itu masuk dalam rangkaian bedol pusaka dan kirap itu menurut saya mungkin perlu ditinjau ulang gitu. Mengingat bedol pusaka itu adalah sebuah gambaran bahwa perjalanan Ponorogo dari kota baru, dari kota lama ke kota baru, sehingga dilakukan bedol untuk memindahkan pusaka dari kota baru ke kota lama, kemudian dikirap sebagai lambang perjalanan dari kota lama ke kota baru. Sedangkan pusaka yang baru itu tidak mengikuti atau tidak mengalami hal itu.
dumateng para leluhur ingkang datan saged anyebataken setunggal mbaka setunggal. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringaken kasuwargan jati dumateng sedaya ahli leluhur kasebat ingkang salajengipun. Mugi sedaya Ane dia junjung ke wingking kersane ditata ibu-ibu mawon. Nah, wingking gitu. Nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ini sepuh-sepuh sana sederek para bapak ibu ingkang sami rawuh ing dalem ingkang tansah kawula hormati. Kalau nampi atur saking panjenenganipun Mbah Guru Eyang Katong kapure angekroraken menapa ini dikasih kantongnya itu udah sebarangi langsung hati Iring-iringan pusaka tiba di Pesarian Agung Raden Batara Katong, di mana lantunan doa menggema untuk memohon berkah dan restu para leluhur. Sesuai tradisi, pusaka-pusaka ini kemudian disemayamkan, sebuah jeda sakral untuk menyerap kekuatan spiritual dari tanah para pendiri. Sebelum pada siang harinya kembali diarak dalam sebuah kirap agung menuju Paseban, sebagai simbol bersatunya kekuatan spiritual dengan pusat pemerintahan yang baru. Iring-iringan pusaka tiba di Pesarian Agung Raden Batara Katong, di mana lantunan doa menggema untuk memohon berkah dan restu para leluhur. Sesuai tradisi, pusaka-pusaka ini kemudian disemayamkan, sebuah jeda sakral untuk menyerap kekuatan spiritual dari tanah para pendiri. Sebelum pada siang harinya kembali diarak dalam sebuah kirap agung menuju Paseban, sebagai simbol bersatunya kekuatan spiritual dengan pusat pemerintahan yang baru. Paraga panampi Bisoko, paraga panampi Bisoko,
Majeng Mangilen, Majeng Mangidul, laras Majeng Mangidul sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken, nama saya asli Muhammad Nasron Gendut Krisdiantoro. Kaparingan asma ugi tetenger saking Keraton Surakarta Kanjeng Pangeran Gendut Wreksadiningrat. Seharian saya selaku pangarsa Pakasa Gebang Tinatar Kabupaten Ponorogo. Dene maknanipun pusaka ingkang nomor setunggal payung utawi songsong. Menika filosofinya pimpinan. Wonten ing Kabupaten Ponorogo ini harus bisa utawi kedah saged memayungi kepada masyarakat seutuhnya se-Kabupaten Ponorogo. Memayungi apa? Ya supaya Ponorogo bisa gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Ini pada prinsipnya untuk bisa memayungi. Yang kedua, tombak Kiai Tunggul Nogo ini mempunyai filosofi supaya Kabupaten Ponorogo ini bisa aman. Tidak ada rubedo, tidak ada halangan, durga mendak kala singgah. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif, serangan dari batin maupun dari lahiriah. Ini insya Allah dengan adanya Tumbak Kiai Tunggul Nogo ini diharapkan dan mempunyai filosofi supaya Ponorogo itu menjadi aman. Yang ketiga, angkin cinde puspito. Angkin itu adalah ikat pinggang atau sabuk yang mempunyai filosofi pimpinan. Siapapun yang menjadi adipati atau bupati di Kabupaten Ponorogo ini yang pertama harus memberikan contoh kepada rakyatnya supaya mengencangkan ikat pinggang, artinya kita hidup yang sederhana. Dalam filosofinya kasampurnaning urip sak madya uga ngugemi marang agama, artinya kalau memang hal itu makan harus cukup ya, tidak berlebihan. Itu di agama sudah dijelaskan. Jadi kita harus efisiensi ya, tidak boros sehingga tidak menjadikan kesusahan rakyat Ponorogo. Pada intinya seperti itu. Kanthi raos kusukipun manah kawula nyuwun dhateng Paduka, mugi Paduka kersa paring pangapunten dhateng sedaya dosa kawula, dosa lan kalipatipun para leluhur kawula, dosa lan kalipatipun para pemarsanipun negari kawula, saha kersa nampi amal ibadahipun dados amal ibadah ingkang saleh. Ingkang Paduka ridho. Setunggal menika kemawon. Lampaipun Camas Pusaka. Saking KUA Kecamatan Kuta keparengipun monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Duh Gusti dat ingkang maha wikan wonten ing santen menika kawula ngaturaken raos puja saha puji syukur dumateng Arsa Paduka. Awit sedaya nikmat saha berkah saking Paduka satemah kawula saged nglaksanakaken kegiatan jamasan pusaka kagem memperingati warsa enggal taun 1427 Hijriah. Dus Gusti dat ingkang dadosaken ugi kawula nyuwun kesaenipun salebetipun menapa ingkang sampun Paduka dadosaken. Semanten ugi kawula nyuwun dipun reksa dumateng Paduka saking awanipun menapa ingkang sampun Paduka dadosaken lan menapa ingkang wonten salebetipun barang ingkang sampun Paduka dadosaken kagem kawilujenganipun Kabupaten Ponorogo. Duh Gusti ingkang paring cekap dumateng para titah, mugi kacekapan jiwa saha raga kawula kanthi suwata wontenipun ngarsa Paduka. Kacekapan sedaya kegiatan jiwa saha raga kawula mrih saged handhatosaken roh negari saha tindak tanduk. Duh Gusti Allah ingkang maha paring derajat, mugi keluhuran derajat kawula saha para pemimpin kawula kanthi prestasi ingkang inggil saha akhlak ingkang mulya. Mugi handhatosaken kamulyanipun ngarsa Paduka pinangka gegayuh luhur kawula. Duh Gusti kanthi raos kusukipun manah kawula nyuwun dhateng Paduka, mugi Paduka kersa paring pangapunten dhateng sedaya dosa kawula, dosa lan kalipatipun para leluhur kawula, dosa lan kalipatipun para pemarsanipun negari kawula, saha kersa nampi amal ibadahipun dados amal ibadah. Opo saking Kanjeng Bupati Ponorogo kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sedherek kula ingkang kula hormati ingkang pun asbab setunggal pokok setunggal kirap pusaka sampun dumugi papan ngajengipun pendopo Paseban, monggo enggal kajamasan. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun kajamasan nyuwun duka dipun lebetaken wonten gedung pusaka ingkang mekaten paraga pangasta pusaka keparingipun tumuju sasana gedung panyimpen pusaka. Kencana sawetawis dipun arak wonten sakilenipun regol lumebing jroning Pandhapyagung Kadipaten. Dayang-dayang untuk menuju ke wancinipun pendopo kabupaten. Setelah diarak-arak dari makam leluhur menuju Paseban, pusaka-pusaka Ponorogo menjalani puncak prosesi yaitu jamasan. Sebuah ritual pencucian yang bukan hanya bermakna penyucian spiritual, tapi juga wujud nyata dari penghormatan dan perawatan fisik terhadap benda-benda bersejarah. Setelah bersih dan diremajakan, seluruh pusaka kemudian dikembalikan ke dalam pringgitan, menandakan berakhirnya siklus tahunan ini dan kembalinya sang penjaga warisan ke pesemayaman. Di bawah rembulan Ponorogo, di antara aroma dupa dan lantunan doa, bedol pusaka kembali mengukir jejak.
Ia adalah bisikan para leluhur yang tak pernah berhenti, nyala api semangat yang terus dibakar oleh generasi penerus. Kita belajar dari peristiwa ini, bahwa budaya iku nguri-nguri dudu ngowahi pakem. Kita menjaga bukan mengubah. Biarlah kisah ini menjadi pengingat bahwa akar tak akan pernah tercabut selama ada hati yang tulus menjaganya. Inilah Ponorogo, dengan segala keagungan pusakanya, abadi dalam jiwa kita. Hah?